Selamat datang di Us Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di konten udah lama nggak ketemu sama Viko, musuhnya Son Goku. Piccolo. Bukan temen. Yang musuh kan Viko Frieza. Wah. Ini kan ada Dragon Ball soalnya di sini kok ininya. Iya. Jadi Kok Frieza ada Viko-nya? kan Frieza, Viko Frieza. Viko Fariza. Iya. Iya. Tapi Piccolo pertama juga musuh sih. Oh iya, Goku benar. kan suka gitu. Oh iya, musuh jadi temen ya? Jadi temen, musuh Iya, jadi iya. temen. Tapi Goku nggak pernah punya teman yang kena narkoba. Karena di universe-nya nggak ada. Oh iya, nggak ada ya? Gua kalau di Iya, iya, universe-nya ada, gua rasa Vegeta junkie sih. Jangki ya? Junkie dia karena penyendiri, Iya. cool, jarang Iya. bergaul. Betul. Terus Junkie parah. kayak nyari kegiatan terus. Iya. Iya kan, latihan terus kan. Latihan. Berarti dia narkoboy sebenarnya. Narkoboy, Vegeta. Iya, udah gitu dia dari keluarga privilege. Dia Bener. pangeran saya, Bener, ya kan? bener. Bener. Iya. Makanya dia nikahin cewek kaya yang bisa nge-backingin dia kalau kenapa-napa, anjing. Pak. Aduh, tapi gua ini buat teman-teman, ini adalah sebuah disclaimer yang harus gua kasih tahu dulu dari awal. Gua tuh sama Viko sangat akrab. Di Suci 2, Enggak. Suci 3, terus The Tour, terus beres itu, kehidupan Viko setelah terkenal, tetap dengan motor Vario-nya dia itu. Saat itu belum kenal narkoba ya kok ya? Belum. Kenal narkoba saat itu, jadi kayak gue tau lah, maksudnya di umur berapa berarti lo juara 2 Suci 2 tuh ya? 19 ya? Dengan umur 19 tahun, nerima uang sebanyak itu, banyak pencarian, dan lo orangnya sering bertanya-tanya, lo orangnya sering pengen coba banyak hal, akhirnya terjerembab di situ. Itulah kenapa harusnya ya, mungkin dia adalah orang pertama yang ada di YouTube gue gitu. Bukannya gue nggak ingin merajut silaturahmi atau gimana ya, tapi emang ada rasa takut sih kok. Takut kenapa? Takut aja gitu. Karena apa ya, lu kan kayak bokep gitu, lu jorok gitu. Oke aja. Iya, sedangkan maksudnya tanggung jawab gue tuh udah bukan cuma sekedar sama diri gue gitu, tapi sama keluarga, sama apa maksudnya sama kru gue juga gitu. Maksudnya kayak ada hal lain yang menurut gue ya, daripada duit habis buat begituan, mendingan buat mereka beli motor kayak atau apa kayak gitu. Jadi ada beberapa pikiran yang akhirnya gue coba buat sampaikan ke lu dan ditolak gitu. Jadi gue tuh suka sama Viko itu dari awal itu karena di umur 19-nya dia tuh punya pemikiran yang sangat-sangat dewasa. Dan gue yakin pemikiran dewasa itu pun lu dapet karena lu sudah ngalamin banyak fase kehidupan lu, yang berapa kali orang tua lu nikah lah apa segala macem, yang mau nggak mau lu harus take in charge gitu. Lu harus jadi pegang kendali gitu di keluarga gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau lu harus mencoba perspektif lain yang seharusnya lu marah-marah, seharusnya lu ngerasa lu harus dimanja, disayangi sebagai seorang anak, tapi lu harus juga menanggung mereka semua gitu kok. Jadi gue nyambung nih sama dia nih karena untuk beberapa anak stand up yang mungkin umurnya lebih tua, bahkan belum nyampe situ pemikirannya gitu. Kayak, kok lu kan udah punya duit nih, kenapa lu nggak beli ini? Kayak, nggak soalnya gue harus tetap ngebiayain ini gitu. Terus gue bilang kayak, nggak, lu kan berhak kok untuk kayak lu fuck lah semuanya, anjing, gue pengen ngekos saya hidup sendiri gitu. Dan gue ingat banget dulu karir lu tuh di atas Rispo, ya gak? Ya kan? Ah, benar. Dari komika sampai jaga toko vape. Iya. Di Jogja, iya kan? Lu suka jenguk dia, kalau Rispo nggak bisa bayar kosan, lu yang bayarin apa segala macem. Gue kayak, lu beli apa kek? Kok gitu buat diri lu gitu? Kenapa saat itu lu tidak memikirkan diri lu kok? Maksud gue kayak,
lu tuh berhak untuk ninggalin semua gitu karena lu bisa settle sendiri gitu. Yang pertama, gua nggak ngerasa berkorban ngelakuin itu. Tapi sebuah ya keharusan aja karena lu sayang mereka gitu. Iya. Yang kedua, sebelum gua dapet banyak hal dari dunia entertainment, si Rispo udah kerja duluan. Dan lu sempet dinafkahin sama Rispo. Iya, dan dia nggak pelit sama gua. Jadi kayak emang jalannya harus gini aja gitu. Gua cari uang, dapat uang. Lagi gantian lah. Aduh anjing. Nah, dan kebukti gitu, maksudnya pas di belakangnya, pas kesini-sininya, di momen titik terendah gua, ya Rispo banyak bantu gua, Us. Jadi ya udah hubungan timbal balik aja, bukan sesuatu yang kenapa gua nggak beli Jordan, kenapa gua nggak beli baju bagus, apa lu berkorban buat keluarga lu? Enggak, gua emang nggak pengen Jordan, gua nggak pengen baju bagus, gua cukup. Nah, maksud gue ini tuh kan pemikiran yang nggak dipunya sama anak umur 19 tahun gitu saat itu gitu. Saat lu umur 19 saat itu berarti umur gue sekitar 22 lah. 22, 23. Nah, maksudnya untuk dengan gap umur segitu dan kebanyakan ya umur 19 kan baru lulus SMA lah ya gitu kayak. Lu udah punya pemikiran yang maksud gue kayak gue aja pemikiran gue tuh umur 22 itu udah kayak kalau kata teman gue kayak umur 28 30 lah range umurnya. Tapi bisa nyampe itu kok. Jadi gue kalau kemana-mana tuh kayak dulu kita mungkin duo tidak ambisius di kompetisi, betul bukan kok? Benar. Iya kan? Gue tuh inget banget waktu itu gue sama Viko lagi di ruang seminar gitu. Jadi para komika tuh dibekali ya. Iya. Dibekali apa namanya? Peraturan-peraturan di TV atau apa gitu. Maksudnya kayak guidelines kalau buat tayangan TV itu materi-materi seperti ini apa-apa segala macam gitu. Terus gue ngerasa kayak ya tahu, maksudnya gue sebelum datang ke sini pun juga gue tahu apa garis-garisnya gitu, maksudnya sekat-sekatnya apa aja gitu yang kita nggak boleh lakuin gitu. Terus gue ngerasa kayak di situ tuh banyak yang yang aktif ya gue ya, aktif ya, dengan pertanyaan yang kayaknya kita udah tahu kayak sebenarnya lu tahu jawabannya tuh gitu kayak kita lihat di kampus atau di sekolah kayak ya lalu mau biar tambahan nilai gitu, jadi iya kan, karena pertanyaannya tuh kayak klise aja gitu, kayak sebenarnya tuh udah tahu deh gitu. Terus kayak di saat kejenuhan itu gue mundur lah dari tempat duduk gue mundur, gue sampai nyender tembok belakang, gue liat samping Viko lagi tidur anjing, gue bilang, kok, lu kenapa gak ikutan kok? Ini tuh penting gitu. Ya udah sih, kalau dieliminasi tinggal dieliminasi terus tidur lagi gitu. Maksudnya kayak untuk seseorang yang akhirnya punya chance, maksudnya untuk merubah hidup lah gitu, maksudnya dengan kehidupan yang lebih baik setelah suci apa segala macem, lu kayak nggak peduli apa yang ngebuat lu bisa seslow itu, karena gue lihat dari semua apa ya yang bener-bener gue rasa gue bisa berteman saat itu adalah lu kok gitu. Karena yang lain takut jokesnya diambil, takut apa gitu, sedangkan lu tuh kayak lu bodo amat itu, padahal mungkin saat itu lu yang paling butuh uangnya gitu. Karena sama kayak lu ya, gue ikut kompetisi juga nothing tulus. Iya. Bahkan waktu lu kan keluar minggu pertama ya? Minggu kedua Rispo keluar tuh gue mau ikut keluar. Abang lu soalnya. Iya, dan gue ngerasa nggak ada alasan lagi. Ada yang lebih pantas keluar selain Rispo. Lu? Bukan, ada orang lain. Orang lain, oke. Ada yang lebih nggak lucu dari Rispo, tapi kok Rispo yang keluar? Oh gitu. Iya. Jadi gue rasa anjir nggak jelas nih kompetisi nih. Udahlah, gue mau ikut berhenti aja sama Rispo. Nah itu kan pemikiran yang maksudnya lu di umur 19 tahun lu mampu mengutarakan hal yang sebenarnya kayak lu umur 19 lu mikir kayak enggak, yang ini tuh lebih gak lucu gitu. Objektif kan, bukan karena Rispo kakak lu kan. Bukan, iya. Dia kayak kok tapi Rispo yang ini gitu. Itu kan maksudnya pemikiran yang seharusnya tidak muncul lah di umur segitu kan. Terus akhirnya gue mau keluar tuh, gue ngomong ke orang-orang, udah gue nggak mau lanjut, habis nggak adil kompetisinya. Terus produser marah, oh nggak bisa dong. Nah, karena lu salah satu yang viral saat itulah ya, belum ada bahasa viral saat itu, maksudnya yang viewers YouTube-nya membludak tuh pas lu kan, yang tutup botol itu kan. Iya, waktu itu. Terus nggak bisa.
nggak apa-apa tapi saya mau keluar aja gitu. Terus produsernya ngomong ke nyokap gua, ibu ini tolong diyakinin si Viko, dikasih tahu jangan mundur gitu. Nyokap gua ngomong, terus nggak apa-apa udah tetap mau keluar. Ke bokap gua juga ngomong kayak gitu. Gua tuh diomong-omongin kayak gitu nggak ngaruh, nggak bikin gua mau ngubah keputusan gua. Bahkan sampai produsernya ngomong, oh nggak bisa nih ada di kontrak, kalau kamu mundur kamu ngelanggar kontrak. Terus gue tuh punya ide, oh ya udah nggak apa-apa gue tetap di kompetisi, tapi saat gue tampil gue nggak mau ngomong sama sekali. Gue nggak mau ngomong sama sekali gitu. Kalau kayak gitu nggak ngelanggar dong. Pusing tuh dia sampai akhirnya dia ngomong ke Rispo. Dia ngomong ke Rispo, terus Rispo face to face ngomong sama gue bilang, kok gue tuh keluar kecepetan di kompetisi. Bisa dibilang karir gue rusak lah. Kita tuh punya mimpi banyak. Kalau karir gue rusak, karir lu juga rusak, nanti kita mau ngapain? Kata Rispo gitu. Terus gue, oh iya benar juga ya Po gitu. Udah kata Rispo, mending sekarang lu jalanin kompetisi sebaik-baiknya, lu maju semampu yang lu bisa. Habis itu udah dari situ baru nanti kita lihat lagi kita harus gimana. Make sense. Logis. Baru gue, oh ya udah gue tetap maju. Gitu. Dan yang gue lihat setelah itu kan maksudnya dia karena nating tulus, makin nating tulus lah ya, karena dia ngelihat juga abangnya juga nggak ada di situ, terus di sisi lain juga dia di awal juga bisa pecah juga karena nating tulus, jadi back to the track lah ya, jadi lu balik lagi ke performa lu yang awal gitu. Dan setelah itu pun, setelah kompetisi pun gue lihat kayak banyak hal dari diri lu yang nggak berubah gitu kok. Makanya kita jadi deket, jadi akrab. Tiap kali lu ke Bandung kita main apa segala macam, kita ngobrol lah gitu. Mungkin ya kita ngobrol deep talk gitu kayaknya aneh sih, umur 19 tahun gitu. Saat itu Viko udah 19-20 lah saat itu. Kita ngomongin hidup, ngomongin soal keluarga, ngomongin soal gimana Rispo, lu lebih respect Rispo dibanding emak lu gitu, kayak sampai oh logis gue ngerti kok. Nah kok aneh sih Us lu bisa ngerti? Ya karena gue paham kondisinya gitu. Karena orang yang bisa ngasih tahu gue pun bukan nyokap atau siapa, tapi mungkin teman gue yang masuk akal gitu, di luar dari zona perasaan gitu. Hal yang lebih butuh gue terima gitu, yaitu adalah logika gitu. Dan saat gue di sastra memang itu yang paling banyak digunakan gitu, bukan kayak perasaan, karena perasaan kan banyak bohongin kita kan, kayak perasaan gue naruh handphone di sini gitu kan, tapi enggak gitu. Tapi ketika oke, tadi gue dari sini, oh berarti di sini ada ya kan. Ketika kita berpikir runut dan kronologisnya dan logisnya dapet, ketemu tuh. Giliran pakai perasaan enggak. Nah itu tuh ngobrol hal-hal kayak gitu sama lu tuh menyenangkan gitu kok. Terus menurut gua kenapa kita nyambung juga sih menurut gua, satu, banyak project bareng. Betul. Gua adalah tipikal pendengar dan mencerna. Ya. Lu adalah tipikal yang ngomong mulu. Betul. Jadi menurut gua pendiam. Ya. Kalau gua ketemunya orang pendiam juga, akhirnya diem-dieman. Betul. Nggak akan akrab. Kalau ini gue dengerin lu ngomong sambil gue cerna, terus kalau udah mulai terlalu liar, baru gue, tapi Us, gitu. Nah, iya itu. Maksud gue, cara dia untuk mendebat gitu, kayak misalkan, tapi kalau ini gimana Us? Ntar gue jelasin lagi tuh ke dia tuh. Gini-gini, oh iya, masuk gitu. Jadi kayak, makanya gue kadang-kadang suka nggak setuju gitu ketika alkohol tuh identiknya dengan apa namanya, kayak abis itu jadi kriminal apa segala macam. Karena gue waktu itu sama Viko ngobrol-ngobrol gitu segala macam tuh kayak, oh iya gitu. Makanya gue sampai sekarang zero case gue berantem setelah mabuk gitu, karena logis masih jalan gitu. Karena banyak dilatih sama ketemu orang-orang kayak lu, kayak teman-teman gue apa segala macam. Jadi gue kayak apa? Kayak tiap kali gue ke Jakarta pun gitu, gue nyempetin ketemu sama dia gitu, kayak main ke rumahnya dia apa segala macam gitu. Iya, kan lu dulu stay di Bandung ya. Iya. Kalau ada kerjaan di Jakarta bukan minta hotel, ke rumah gua aja. Iya betul. Makanya gua sangat menyayangkan lah saat itu, kayak tiba-tiba kita jadi bisa
ini pokoknya kita akan ngobrol sampai ke arah kita jadi pisah arah lah ya gitu. Jadi kayak ada sebuah titik yang gue bilang sama Viko kayak kok udah apa gitu kayak gue kayaknya udah nggak bisa ngelarang sih gitu, kayak apa segala macam sebelum kepentok gitu, sebelum ada sebuah kejadian dalam hidup lo yang ngerubah semuanya gitu. Terus kayak dia masih iya kok Us, gue udah enggak, gue udah gini segala macam. Udah akhirnya muncullah kan video YouTube lu soal lu bagaimana lu dulu jangki kan, lu dulu jangki segala macam. Diundang Kompas TV, diundang apa tuh BNN, seminar segala macam. Wah, gue bangga banget sama Viko saat itu. Gue bilang kayak, kok anjing lu, salut ya gue sama lu ya gitu. Dan asal lu tahu ya, maksudnya kayak dalam fase transisi seperti itu tuh, gue sama Viko punya usaha bareng. Jadi kan banyak mungkin salah satu faktor kenapa gue sampai sekarang care sama teman-teman gue adalah karena Viko juga melakukan hal itu. Hal yang ngebuat kita jadi nyambung adalah kita berusaha untuk kayak ketika kita dapat rezeki itu nggak jauh-jauh dari orang sekitar gitu. Ya kan kok? Iya. Maksudnya lu ke Rispo, lu ke keluarga lu apa segala macam. Gue pun sama gitu, gue ke teman-teman juga, ke keluarga gue juga gitu kayak. Viko ini punya toko pancing. Kenapa waktu itu lu bikin toko pancing? Karena di Depok banyak pemancingan. Itu salah satunya. Terus ada yang ngebisikin juga teman lu kayak toko pancing aman nih kok gitu kan? Iya. Iya. Terus kayak temen gua tuh ada yang abis kena SP3 gitu di kantornya. Terus gua bilang kalau gua tarik masuk ke dunia gua, skillnya tidak memadai Ya. Skillnya dia tidak memadai gitu. Terus kalau untuk ngajarin dari ulang, sementara dia kalau di momen untuk masih belajar dia punya keluarga yang harus ditanggung gitu. Jadi gimana ya cara nolongnya supaya dia tetap gerak tapi tetap dapat penghasilan gitu. Akhirnya ya udah gua buka toko pancing tanpa punya pengetahuan sama sekali tentang memancing. Yang penting dia bisa kerja gitu. Terus running kayak buang duit ya? Buang duit jelas. Rugi, iya, rugi operasional sehari-hari, sewa tempat. Iya. Terus kayak abis duitnya juga buat teman lu yang buat biaya rokok dia kan, buat nunggu warung kan, nunggu toko. Iya. Toko makan, kata gua. Kayaknya kalau mau usaha harus sesuatu yang kita ngerti deh gitu. Terus lu cuma ngerti berteman. Iya. Tapi tidak ngerti bikin toko kan? Tidak ngerti. Iya. Terus kayak harus terjun ke usaha lain yang lebih ngerti nih. Terus mainlah gua ke rumah lu kan. Betul. Main gua ke rumah lu. Terus sambil nyeritain masalah ini. Toko pancing ini. Gimana? Karena saat itu gue lagi di TV kan. Maksudnya lu tau lah gue lagi ada, ya kemungkinannya gue ada duit lah gitu. Maksudnya ada diceritain lah kondisinya dia, teman-temannya apa segala macam. Dan gue juga kenal sama teman-temannya dia juga gitu. Terus kayak si ini lagi ngerintis, si ini juga lagi nggak ada kerjaan apa segala macam. Terus kayak oh ya udah kok ayo gitu. Nggak, tapi lu baca dulu proposalnya. Anjing Viko bikin proposal bangsat gue bilang kayak pakai pendahuluan. Sebelum ada proposal tuh kan gue dateng curhat dulu kan. Gue dateng curhat, kita minum mabuk. Terus bikin apa ya kayaknya kalau toko pancing nih gue nggak bisa nih kalau toko pancing. Terus kata Us sambil mabuk bikin kebab aja. Gue udah punya nih namanya kebablasan nankatsu, kata Us. Cuman model gitu doang, gue juga bukan orang Turki. Gue nggak ngerti bikin kebab karena namanya udah kepikiran sama Us. Menurut dia bisnisnya itu aja. Baru setelah keluar ide itu gue survei ke tukang kebab, nanya-nanya kayak gini. Terus baru gue bikin proposalnya. Terus gue ajuin ke Us mah udah langsung mau ngasih modal aja tuh. Iya, gue modalin tuh kan usahanya tuh di Depok ya, bukan di Depok, itu di Sawangan ya? Depok Sawangan. Iya, Sawangan kan, maksudnya jalan tembus mau ke Cirende kan, Cinere iya. Gue modalin tuh, terus kayak running deh tuh, itu berapa lama tuh lumayan setahun lebih tuh ya? Enggak sampai setahun mah, Nayati. Cuman lebih panjang dibanding toko pancing kan? Iya, karena toko pancing tuh cuma sebulan doang tuh. Adalah 6 bulan orang sampai. Dulu gua lagi ngisi acara sahur, terus ada bukber di rumah lu. Anjir, gua jadi tukang kebabnya komika anjir.
Ini bukber di rumah Us, gue bikin kebab buat Iya, anak-anak. Lu bayangin aja Juara Suci 2 bro. Yang zaman dulu tuh nyentuh YouTube itu nyentuh 1 juta tuh sulit gitu. Tapi Viko tuh berjuta-juta saat itu yang nonton dia yang materi tutup botol gitu. Terus kita lihat dia lagi motongin daging kebab, dipotong gini-gini nih dari grillnya lu bawa kan? Gua bawa alatnya. grillnya, iya. Terus, nah ini lucu nih. Habis itu kan udah tuh kan dari acara bukber komika, lu bikin kebab segala macem. Oh ini usaha lo sama Viko? Iya gitu. Gimana? Biasa aja sih Us kebabnya. Ya udah emang biasa aja, emang menang di nama doang kebablasan Hankatsu kan. Menunya apa? Misugi Jun ya. Misugi Jun. Iya, Itu ada- kenapa dinamain itu karena isinya daging, keju, Bikin telur. jantungan. Yang banyak kolesterol. Misugi Jun kan sakit jantung. Terus ada apa lagi yang Ada yang kebab mie goreng itu namanya Roberto Hongo. oh ya karena rambutnya keriting. Iya, ada rambut. Terus Terus apa lagi? ada yang manis tuh kebab tendangan pisang. Oh, terus Karena isinya pisang susu gitu. Dari tiga itu jadi menunya. kalau dipikir-pikir selama ini gue diinterview sama orang, Us lu pernah punya usaha gak apa segala macam kayak gue selalu bilang nggak ada deh kayaknya karena gue lupa itu gue pernah ngasih duit itu aja gue kalau nggak dia tadi nggak ngingetin tuh kayak iya ya kita pernah bikin itu ya kayak iya lu lupa ya Us. Nah gue jadi inget tuh lucunya tuh saat abis acara bukber itu alat kebab lu tinggal Aku tinggalan ya. ketinggalan. Gue bilang kok ini kapan lu mau ambil, gue bilang gitu. Oh ntar aja Us, ntar aja gitu lu bilang. Ntar aja. Terus gue bilang kayak, kok ini gimana alat kebab gitu. Nggak usah Us, udah di situ aja. Orang udah bangkrut. Tiba-tiba bangkrut anjing. Tiba-tiba bangkrut. Sebenarnya nggak bangkrut, Us. Itu tuh maju karena dari modal awal yang lu kasih, Hah? gue tuh udah banyak inventaris lain kayak gue beli kulkas, beli Itu bukan dari duit lu pribadi, itu dari hasil Bukan, dagang. dari hasil dagangnya, terus kayak freezernya kayak gitu-gitu. Anjing gua nggak tahu lu ternyata bisa semaju itu. Bangsat lu kok ya emang lu ya. Masalahnya nih waktu itu habis lebaran kan. Habis lebaran gue habis perpanjang toko. Habis ngasih THR ke yang jaga. Habis ngasih THR, perpanjang toko, ngasih gaji. Tiba-tiba yang habis gue kasih THR katanya kayaknya gue harus cabut deh dari kebab gitu. Lu kenapa abis dikasih THR, abis dikasih gaji, abis perpanjang toko? Kalau mau cabut sebelum itu dong, jadi gue belum keluar modal Gua baru tahu banyak. nih anjing. Terus di situ dia nyeritain, iya katanya, gue tuh diomongin sama keluarga gue kalau gue jaga kebab, karena maksudnya gue jaga kebab sama Vikonya enak-enakan syuting di TV gitu. Maksud gue, anjing bukan gitu cara mikirnya. Iya. Nggak ada kebab pun gue bisa syuting di TV gitu. Iya. Tanpa ada kebab ini pun gue bisa hidup. Gue bikin kebab ini Buat justru lu. buat lu, iya. Susah ternyata nolong orang yang nggak mau ditolong, Us. Iya bener, yang nggak bisa nolong diri dia sendiri. Iya betul. Padahal kan niatan awal kita bikin kebab itu kan buat nolong temen-temen lu kan. Tapi kenapa dia ketika ini sudah berjalan lancar, sudah dapat uangnya, terus tiba-tiba dia cabut segitu aja gitu Iya, ya. dan gara-gara omongan orang yang nggak ada sumbangsinya dalam hidup dia gitu. Emang ada omongan apa dia dengar apa? Itu omongan itu, Viko mah enak-enak di TV gitu, lu jaga kebab gitu. Ya Allah, gua juga kalau lagi nggak syuting gua yang jaga harus kebabnya. Iya itu si Viko yang motongin kebabnya, yang bikin itu Viko. Iya, bahkan toko kebabnya pernah disamperin bokap gua. Terus bokap gua ngeliat gua lagi motong daging keringetan gitu. Terus bokap gua ngomong, lu gitu amat cari duit gitu. Gua masih ada kali duit gitu. Bukan gua mau susah-susah cari uang, gua mau nolong orang. Tapi nolong kan kayaknya kalau nyuruh doang kayaknya rude gitu, kasar ya. Iya. Ya udah gua mau tunjukin juga caranya gitu. Iya. Gua Toh juga lu bukan dari keluarga orang kaya juga, maksudnya kerja-kerja kayak gitu juga. Ya kenapa enggak gitu maksudnya kalau emang bisa dikerjain gitu ya. Dan gue waktu itu beberapa kali gue datang ke sana emang yang bikin Viko. Lu bayangin aja bro, lu di kebablasan Hankatsu yang motong, yang apa kadang-kadang tuh gue bilang kayak gini, kok lu yakin segini? Gue bilang gitu. Ini tuh kebanyakan tahu dari semua kebab yang pernah gue makan, ini banyak banget. Nggak apa-apa, emang kita segitu. Apakah karena gue yang datang jadi dia nambahin porsinya? Dia bilang enggak. Emang dia ngasih, kenapa di situ ternyata gue baru tahu ternyata laku karena emang
dagingnya banyak banget gitu. Nah, itu gua kasih porsi banyak banget dan itu tuh masih untung, Us. Jadi kalau kata gua, kalau kayak gua beli kebab gitu, anjing dagingnya dikit banget, lu pengen pergi haji apa gimana? Anjing gua dagang kebab juga. Gue aja yang udah boros banget sama daging masih untung, masih bisa beli kulkas, freezer, gaji anak-anak masih bisa ya anjing. Cuman dulu gue kan emang gak mikir kalau sebagai usaha itu harus ada profit apa segala macam selama bisa bantu. Ya gue juga lagi ngurusin temen yang lain, nah Viko juga ngurusin teman yang lain. Jadi pas kalau cuma ngeluarin duit itu berapa? 20 ya? Iya, 14. Iya, ya 14 20 lah. Setelah itu ada duit lagi lah pokoknya intinya. Intinya saat itu gue ngerasa kayak ya gue juga tahu Viko tuh orangnya nggak bisa sendirian. Maksudnya kayak ada aja gitu ngelihat orang lagi susah, orang lagi apa segala macam tuh yang kayaknya udahlah, walaupun ntar gue juga yang repot nih gitu, tapi ya udah jalan dulu aja gitu. Nah dulu tuh gue nggak pernah nanya ke Viko kayak profit berapa sebulan apa segala macam, nggak ada. Gue yang penting mah udah nih, gue udah modalin, gue mau udah ikhlas lah ibaratnya gitu ya. Ini buat bantu temen-temen lu juga saat itu juga masih banyak job segala macam, jadi kayak ya udahlah cuek aja gitu. Ternyata saya baru tahu ya, ternyata menguntungkan ya. Menguntungkan. Tahu gitu mah. Kita lanjut ya kok ya. Lanjut apa abis ini nih? Ya nanti dibenerin dulu lah itu. Anjing sistemnya ya. Sistemnya iya, karena dari situ gue percaya gitu kalau misalkan kayak dari nolong orang, dari ngebantu orang gitu, kayak kita tuh menjadi orang yang rendah hati gitu. Bukan kita jadi tinggi hati ya, tapi jadi rendah hati karena kita menyadari kalau suatu saat itu juga pasti butuh pertolongan orang gitu. Dan kita cuma berharap dari kita nolong orang, suatu saat kita susah, kita dibantu orang gitu. Iya, gue juga selalu mikir gitu. Dan kebukti kan? Iya, dan bahkan mungkin bukan orang itu yang nolong kita. Iya. Mungkin orang lain. Orang lain, iya. Tapi menurut gue itu selalu karena dulunya mungkin kita pernah baik sama orang. Jadi pas pas di momen kita butuh, ada orang lain juga yang baik sama betul, kita. Yang jauh banget bahkan ya, yang mungkin bantu lu gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh yang ngebuat gua sama Viko jadinya dulu kemana-mana bareng, tiap kali abis acara stand up kemana gitu, kita beres itu kemana yuk kok gitu, kayak jalan sama Viko segala macam. Jadi tiap kali ada line up, ada Viko, terus gua ngerasa kayak ya ada temen lah gitu, ada temen ngobrol gitu. Di hotel berapa acara juga, wah asal hotel nih gitu, kayak ada teman ngobrol nih gitu, ada teman minum nih gitu. Jadi kayak zaman dulu tuh kayak apa ya, kalau gue inget-inget lagi tuh kayak aduh apa ya, jadi sedih gitu ketika kita part ways gitu. Jadi pas setelah Viko bikin video itu, gue denger lah sekelibat lah dari anak-anak gitu, anjing si Viko kekencengan tuh waktu di show ini gitu, anjing. Kekencengan, gue bilang. Ya bang, kemarin dia gini gue bilang. Oke nih, gue gak mau asumsi dulu. Sampai waktu itu gue ketemu sama lu di sebuah acara, terus lu emang sembab banget matanya begitu kayak, ya kok gitu, us gitu. Wah anjing ini gue tahu nih mata-mata begini. Gue bilang kan kayak, kok lu masih gini? Ya enggak, gue kalau lagi ini aja, ada aja alasannya tuh. Iya, us juga berapa kali nyuruh gue berhenti, terus kayak bahkan kayaknya karena keseringan ngomong dan gak didengerin, us tuh sampai pakai cara-cara lain untuk bilangin gue untuk berhenti. Kayak us bilang, kok kita tuh cowok, seenggaknya kita harus punya yang namanya jajan cowok. Jadi lu beli sepatu lu beli jaket gitu, biar uang lu nggak ke situ terus gitu. Enggak, us jajan gue tuh ini gitu. Gue tetap dibentak gue. Banyak lah pokoknya, gue banyak lah cara biar lewat ngobrol pelan-pelan, kayak ngomongin hidup dulu, ngomongin proses kita apa segala macam, kayak kok sayang banget kalau misalnya gini. Gue males kalau lu mau ngobrol sama lu ujung-ujungnya kesini gitu, kayak anjing. Bangsat ya orang ngebacain gue bilang kayak kok sayang nih, duit lu tuh udah kekumpul banyak, lu udah bisa beli rumah buat orang tua lu, buat lu sendiri. Bahkan kayak rumahnya Abdur aja yang ngerjain bokapnya Viko, dan itu kondisinya juga nggak langsung cash dibayar gitu, boleh ngutang sama keluarganya Viko. Maksud gue tuh kayak anjing, lu tuh udah jadi apa ya, di saat itu tuh kayak orang yang baik gitu kok. Maksudnya jangan sampai gara-gara
beginian, apalagi lu udah ngobrol sama orang dan mungkin ada orang di luar sana yang mungkin gue nggak pernah tahu ya, yang misalnya kayak pemikirannya kayak Viko aja bisa gitu, masa gue enggak? Padahal secara backstory apa segala macam kayaknya orang tua gue utuh gitu. Gue tidak punya alasan lebih untuk kayak gue meneruskan hobi gue yang ini gitu. Kalau Viko aja yang keluarganya broken home, maksudnya orang tuanya nikah berkali-kali apa segala macam bisa berhenti gitu. Nah gue tuh kasih tahu itu ke Viko, gue bilang kayak, kok lo tau gak di luar sana mungkin ada orang yang berhenti make gara-gara lihat cerita lu, denger cerita lu gitu, nonton lu di video apa segala macam gitu. Dan ini kalau lu make lagi, semua kata-kata lu tuh bullshit gitu. Dan jujur ya, Viko itu bagus banget merangkai kata-katanya. Viko itu perasa, itu yang apa ya? Orang yang sangat logis itu dia memilih untuk jadi logis karena dia terlalu perasa gitu. Gue pun orang yang sama. Jadinya gue ngerti nih gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kok lu tuh gampang nih bikin sebuah kata-kata yang simple kayak gini-gini segala macem. Yang kurang lebih tulisan kita mirip-mirip lah. Ya kan, soal realita, soal ini kita jadiin satu yang ya udahlah, yang sedikit ada bercandanya dikit gitu kayak. Ini semua hal yang kayak gini-gini tuh bisa jadi bullshit kok ketika tahu kalau misalkan lu pakai lagi gitu. Nah, ini jawabannya Viko nih, gue inget banget nih, sampai akhirnya kita pisah ya. Waktu gue bikin video itu, lu sadar gak kalau gue tuh bisa mencapai sebuah posisi saat gue masih sangat muda, dia bilang gitu. Iya, gue bilang. Boleh nggak sih gue ngelakuin hal yang seharusnya anak seumuran gue lakuin gitu. Gue tuh kemarin lagi pengen begitu ya udah gue bikin video itu. Tapi kalau sekarang ya gue beda lagi gitu, kayak anjing gue kayak Viko bukannya begitu. Gue bilang kayak lu kenapa tiba-tiba, ya nggak apa-apa dong, gue sekali-kali egois untuk jadi anak-anak seumuran gue yang masih pengen bandel, yang masih pengen ngikutin apa maunya dia gitu tanpa harus mikirin keluarga gitu. Gue bilang kayak anjing, kenapa lu tiba-tiba meledak kayak bokap gua gitu, kayak selama ini nafkahin keluarga, saudara apa segala macam, pas sudah di umur 40 sekian bisa nggak kalian gak usah komplain, saya pengen ke passion saya gitu. Kayak itu gue udah pernah gue denger kok. Nah karena gue sudah pernah denger itu, gue nggak denger kata-kata lu, gue bilang kayak udah nggak bisa dibilangin, udah yang bisa cuma kita ngertiin, dan gue ya udah mau nggak mau gue harus jaga jarak gitu. Lu anjing lu, kok lu emang kenapa yang ngebuat triggernya apa sih yang ngebuat lu jadi balik lagi gitu kok? Ini mungkin rahasianya ya. Bahkan gue nggak sadar gue pernah ngomong gitu ke lu. Bahkan gue nggak sadar. Jadi di momen itu bukan gue, itu pasti bukan gue. Gue inget semua detail. Ya gue orangnya detail lah gitu. Gue inget detail-detail kecil yang terjadi bahkan untuk kejadian yang dulu banget. Ini gue nggak inget gue pernah ngomong gini ke lu gitu. Jadi menurut gue mungkin itu adalah fase dimana gue lagi down gitu. Mungkin gue lagi down. Ya. Terus lu dipaksa dewasa terus selama ini gitu kayak. Gue lagi down, ketika gue lagi down, gue konsumsi Sinte. Dan konsumsinya tuh terus-terusan, terus sampai normalnya gue tuh hilang. Oh, jadi diri lu yang ini tuh kan kalau misalnya ini lu nih, ini pas lu lagi nyinte nih. Ini lama-lama kegerus nih. Ketutup sama si Sinte itu. Jadi bahkan gue nggak inget gue pernah ngomong gitu ke lu. Anjing, padahal pas diomongin sekarang itu kayak anjing, masa iya sih gue pernah ngomong gitu? Iya. Makanya setelah itu gue jaga jarak sama lu. Gue bilang kayak aduh ini mau kalau udah ya iya, logika gue kayak ya lu masih muda, lu dituntut banyak hal ketika umur lu masih muda, tanggung jawab lu udah segede ini, tanggung jawab lu udah kayak kayak Justin Bieber sukses lah gitu, kayak dia jadi tatoan sampai leher gitu, yang kayak gitu-gitu, dan kita ngerasa kayak masa punya duit sebanyak itu malah tatoan, malah ini, malah gaya hidupnya malah semakin sembarangan, mukul wartawan lah apa segala macam. Mukul Kemal. Enggak jatuhin handphone. Itu nepak handphone. Iya.
Padahal yang ditepuk sama Kemal itu bukan handphone doang loh. Apa? Karirnya Kemal. Karena semua kerjaan Kemal di situ. Iya kan? Posting-posting apa gitu kan di situ. Jadi kayak pas gue ngeliat lu tuh kayak ya emang harusnya ya apa ya? Gue berada di fase yang ya gue juga pernah ada di posisi ini kok nggak bisa dibilangin apa segala macam, dan sayangnya ekspektasi gue sudah terlalu jauh dengan semua kedewasaan lu gitu. Jadi kayak pas gue digituin tuh gue kayak aduh anjing, iya juga sih. Gue kayak udahlah, gue banyak yang harus gue jaga, banyak yang harus gue kerjain, banyak yang harus tanggung jawabnya ada di gue gitu. Jadi kayak sebenarnya gue gak rela kok ngelepas lu kok, seriusan. Pantesan selama ini tuh gue tuh nggak pernah nemu jawaban. Kok gue sekarang udah nggak deket lagi sama Uus itu, nggak pernah ketemu jawabannya sama gue. Ini gara-gara apa ya gitu? Apa dia berubah gitu? Apa dia udah terlalu sukses? Apa circle-nya dia udah beda gitu? Nggak, padahal kan ternyata sama-sama aja. Ternyata tuh gara-gara gue pernah ngomong gitu ya kan lu ya, anjir. Apa ya, kayak ada sebuah kayak ketukan di hati gue gitu pas gue lagi kayak pandemi gitu. Kayak gue akhirnya bisa survive sama teman-teman gue gitu, kayak sama Gilang, sama Boris, kayak sama Diki gitu. Bahkan kalau boleh jujur ya, maksudnya interval bukan apa ya, jumlah ketemu gue, Gilang, Boris sama lu tuh nggak ada tahe-tahenya kok sama dulu kita sering ketemu gitu. Jadi kayak itu bukan hal yang mudah loh kok untuk kayak gue mengiyakan diri gue untuk kayak udah lu ayo lu coba buat kayak bikin circle baru. Lu seperti tadi lu ngomongin, lu tolong aja orang yang mau ditolong gitu, bukan yang nggak mau ditolong gitu. Ya udah, akhirnya gue kayak fokus ke Diki, Gilang, Boris gitu. Kayak cuman ada gitu ketukan di hati gue kayak si Viko lagi apa gitu. Ada jujur kok, lu gue ngelewatin banyak fase sama lu gitu. Bahkan kayak gue sebelum gue nikah juga gue sempat ke rumah lu juga gitu. Maksudnya kalau lu ngomongin gue soal kehilangan gitu, gue kehilangan banget kok. Gue nggak bisa ngomong apa-apa kok sama lu gitu, karena gue kayak nggak punya hak untuk ngontrol apa yang jadi pilihan lu, karena gue percaya sama lu orang logis gitu. Jadi kayak gue nggak bisa menyangkal, ngerti gak sih di posisi gue kayak anjing sih itu sih. Gue tuh sebelumnya pernah ngerasa waktu awal-awal lu OVJ inbox dan segala macem, di situ gue pernah ngerasa kehilangan lu duluan sebenarnya. Kayak di situ tuh kayak gue lagi putus sama cewek gue, terus gue ditinggal temen gue, futsal, dia masuk Liga Pro, terus dia harus jauh dari gue, yang tadinya di rumah gue. Tahu. Lu tuh sesibuk itu. Iya, lu tuh sesibuk itu, pagi siang malam ada kerjaan, terus kayak gue ngerasa lu ke rumah gue pun kondisi gue tuh capek, nggak bisa diajak ngobrol kayak. Sebelum di situ gue ngerasa kayak anjir, semua aspek dalam hidup gue ninggalin gue. Satu-satunya yang stay sama gue, Sinte anjing. Temen deket gue, cewek gue, mereka semua ninggalin gue. Satu-satunya yang stay pas gue lagi kesepian, anjing nih Sinte doang. Oke, sekarang lu yang anjing. Lu CS gue. Berarti gue punya kontribusi ya kok. Enggak, gue ngerasanya kayak iya yang anjing juga ya, maksudnya kayak gue tidak pernah tahu, maksudnya sebuah relationship yang sudah begitu lama kita bareng gitu ya, gue menjadi perhitungan itu gitu. Gue aduh anjing sih, ini nampol gue sih kok, maksud gue kayak jadi what if kan, jadi kayak seandainya saat itu gue hadir gitu, jadi kayak jadi what if gitu kan, maksudnya gue kayak ya alhamdulillahnya kita diketemuin sekarang gitu, maksudnya anjing. Ya tapi kehidupan emang gitu. Iya. Maksudnya gue dengan
Dan maksudnya ya lu juga ngerti kan kenapa gue saat itu begitu. Jadi Iyalah, kayak iya. lu ada pemahaman ya, lu tahu bini gue juga dulu kayak gimana juga lu tahu kan. Maksudnya kayak anjing. Seru sih. Aduh. Ternyata punya persahabatan yang begitu dalam itu ada konsekuensinya ya gue. Tapi kan kayak dulu tuh belum putus-putus banget kita tuh, jadi kayak masih Iya, masih gue konsul. masih Iya, nyoba iya, iya. nge-reach gitu. Iya, Gue iya, masih iya, coba iya. nge-reach Uus kayak Anjing. anjing. Uus tuh dulu hampir setiap hari dia ke rumah gua gitu, makan bareng gua. Duit job kita pakai makan sama-sama gitu, kita pakai jajan sama-sama gitu. Terus kayak kok dia nggak pernah ke rumah gua lagi ya gitu, kenapa ya? Terus gue masih normal tuh, masih mikir, oh sekarang tuh dia ada istrinya, ada yang dijagain. Oh gua berarti posisinya nggak bisa gua nunggu Us terus nih yang ke rumah gua. Gua main ke rumah lu, gua yang ke rumah dia. Tapi setiap kali gua main kayak deep talk-nya nih hilang gitu. Terus kayak anjing, oh energinya udah habis kali ini buat kerja-kerja gitu pagi, siang, sore, malam. Terus kayak anjing, yang setia sama gua, yang stay sama gua si Sinte ini doang nih. Anjir, gua balik lagi nih gua ke Sinte nih gitu. Apa kok? Enggak lah, maaf ya. Enggak salah lah. Anjing gue. Karena gue apa ya? Aduh. Ada beberapa perasaan bersalah gue yang gue nggak bisa gue tutupin sih kok, kayak apa, kayak ada satu hal ketika gue abis nolong Diki gitu, kayak gue ngerasa kayak gue mampu gitu buat nolong lu gitu kok gitu. Dan di saat itu tuh gue ngerasa kayak buat Viko kayaknya nggak bisa gitu, karena pemikiran lo sama Diki tuh jauh berbeda gitu. Diki tuh pure perasaan gitu, dia tuh pure heart. Selama kita nyampe ke hatinya, dia bisa gitu. Tapi lu tuh kayak gue gitu, jadi kayak logika lu tuh nyala banget gitu. Jadi kayak gue yakin semua omongan lo, walaupun lu nggak sadar saat lu ngomong kayak gitu tuh, kayak itu adalah bawah sadar lu kok, dan itu tuh masih logis gitu. Itu yang anjingnya tuh itu kok, maksudnya alam bawah sadar lu aja omongannya masih logis gitu ya. Tolong dong, gue pengen berlaku seperti anak-anak yang seumuran gue gitu, kayak anjing. Terus gue tuh pernah inget momen kayak di momen gue lagi ngerasa nih kehilangan lu. Gue ngerasa kehilangan lu datang ke rumah gue sama Latif. Si Latif di mobil, lu datang ke rumah gue, lu ngundang gue buat ke nikahan lu waktu itu di Bandung. Lu datang ke rumah gue, kayaknya lu capek banget tuh pulang OVJ gitu kayaknya. Tapi belain datang. Terus di situ tuh care lu tuh keluar. Kayak lu tuh nanyain ke gue, lu buat hari-hari gimana kok gitu, nanyain kayak buat makan gitu, buat jajan kayak gimana gitu. Anjing, di situ tuh kayak tersinggung gue sebenarnya di situ. Gue tahu niat lu baik gitu, tapi itu tuh cukup menyinggung gue pada waktu itu karena menurut gue kayak anjing, dulu waktu lu belum sesukses ini, lu nggak pernah nanyain gue jajanin lu dari mana uangnya, lu nggak pernah nanyain gue beli makan dari mana. Terus tiba-tiba lu udah di TV segala macam kayak. Nah, karena gue tahu kadang-kadang lu anjing lu kok, lu tahu gak kalau lu lagi mabok lu tuh suka cerita sama gue. Gue gak makan gak apa-apa, tapi orang-orang yang ada di rumah gue sengaja mereka bisa makan, gue kasih makan gitu. Lu inget gak lu pernah ngomong gitu ke gue? Gue ngomong gitu ke lu karena istri gue bermasalah. Gue takutnya gue gak bisa dateng. Yang bisa datang cuma duit gue gitu kok. Emang gue setolol itu. Maksudnya setelah gue pikir-pikir, apa ya, kayak gue ngerasa kayak Viko udah pasti paham sih gitu. Kayak gue tuh cerita gitu, istri gue nggak main-main kok gitu. Kayak berapa kali gue cerita ke lu gitu kok. Terus gue kayak, gue nggak mau nih temen gue
temen gue lapar, apalagi temen gue ada teman-teman lainnya di rumah gitu. Gue datang ke situ karena gue takutnya setelah gue nikah, gue nggak ada waktu buat ke rumah lu gitu. Seenggaknya gue nggak datang, duit gue nyampe gitu kok. Saat itu, maksudnya kayak anjing gue ngapain kok gue datang ke rumah lu gitu, maksudnya dengan iya, gue tahu. Gue gak ada backup sama sekali, maksudnya gue udah punya backup, gue punya bokap tapi gue nggak punya backup gitu, gue anjing gitu. Jadi kayak ya semuanya gue kerja sendiri gitu. Gue dengan kondisi istri gue sudah hamil segala macam, gue pusingnya kok. Maksudnya gue kayak di tengah-tengah itu tuh gue masih mikirin lu anjing, ini si anjing terakhir gue ketemu nih, lu lagi gamang, lu lagi apa ya, ya makanya hiburan satu-satunya lu cuma Sinta ya karena yang penting gue bisa nyintai, asal teman-teman gue di sini nih yang pada nganggur ini bisa makan kok. Lu kadang-kadang beli martabak buat lu aja lu bagi lagi kan. Iya. Itu maksudnya akhirnya kayak aduh, gue akhirnya seneng sih ketemu sama lu kok. Jadi kayak kita bisa sharing hal yang ternyata lu baru tahu dan gue baru tahu gitu. Maksudnya karena sebenarnya intervalnya lumayan lama nih gue sama Viko. Kayaknya terakhir kita gaul 2017 deh. Iya, terus gue pernah tersinggung di situ sampai akhirnya ada di momen lu kesandung tuh pertama. Iya. Lu kesandung pertama, gue ngerasa gue harus tetap ada nih buat Uus. Gue chat lu lah, gue mau main ke rumah lu. Gue chat lu main ke rumah lu. Terus gue jahat sih waktu itu, kayak terus lu nitip aqua ke gue. Nitip aqua ke gue, pas gue sampai rumah lu, terus gue sampai rumah lu ngomong, oh pas kesandung sampai aqua aja lu nggak bisa beli Us gitu. Tujuan gue ngomong itu adalah buat ngebales waktu lu ngomong ke gue, lu sekarang buat sehari-hari gimana gitu. Oh, tapi gue nggak gitu malah. Kalau gue tuh lu datang aja gue udah gitu. Nah makanya kan gue bilang kayak orang yang sangat logis itu sebenarnya menutupi hatinya sangat perasa kan gitu. Ketika gue mungkin dengan proses perjalanan kita gitu, kita bisa sama-sama terbuka soal perasaan kita, soal kayak kita kayak nangis bareng juga pernah gitu. Jadi kayak gue bahkan gak nganggap itu sebagai sebuah itu, karena setelah itu pun gue masih ngajak lu ke rumah gue karena gue tidak menganggap itu sebagai sebuah apa ya maksudnya malah gue mungkin perspektifnya saat itu ya lu bercanda, lu mau menghibur gua, itu perbedaan perspektifnya mungkin gitu ya, gitu kayak anjing kayak masih ada sih kok gitu. Cuman kan emang apa ya, kondisinya saat itu yang gue butuhin temen ya. Jadi saat itu lu datang aja tuh udah gitu, gue ngelihat muka-muka yang familiar gitu. Muka-muka yang familiar itu sangat membantu, ternyata sangat membantu gue banget gitu kok. Tapi ini kayak ada salah paham yang sebenarnya kita berdua sama-sama tidak ngeh ya. Yang satu niatnya baik, yang satu niatnya emang pengen nolong, cuman pengen balas dendam gitu. Yang satu lagi nggak ngerasain apa yang jadi tujuan lu kan buat nyakitin gua kan, buat gua tersinggung juga kan. Tapi ternyata gua nggak ngerasa, bangsat. Wah. Karena sudah terlalu lama dengan posisi ekonomi yang sama, dengan nasib yang sama. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berubah dari teman kita, disangkanya berubah dirinya gitu. Iya kan? Itu jadi kayak karena gue inget banget, karena yang terekam di kepala gue itu Boris sudah punya karir, Gilang udah punya karir gitu, kayak siapa ya gitu yang gue lihat naik dan turunnya gitu. Gue lihat orang yang populernya segimana terus sampai dia redupnya segimana gitu. Gue tuh bareng sama lu kok gitu. Makanya ketika pas gue lagi naik nih, sebenarnya gue sama Rispo tuh mirip-mirip kondisinya sama lu dulu banyak bayarin gue ini segala macam. Gue ke rumah lu kayak santai, gue bisa ngejob tadi gitu. Kadang-kadang duit job lu taruh nih di ruang tengah lu, kayak ini lu mau jajan apa nih, beliin rokok nih, kayak ini duit ngejob nih, ini buat beli rokok, ini buat beli mie goreng gitu ya, ini buat lu, kayak gitu kok. Jadi saat gue sibuk nih, gue punya duit nih ya, gue ke rumah lu kayak yuk, lu ada kayak gitu. Karena gue lihat depan mata gue, lu melakukan hal itu kok. Jadi gue harus punya
anjing ntar kalau gue ada duit, gue punya rezeki lebih, gue pengen melakukan hal yang sama gitu. Cuman mungkin karena kondisinya banyak banyak asumsi soal karir, Iya, soal bener. jabatan, Iya, soal bagaimana mungkin zaman mentang lu sekarang karirnya di atas gue, lu jadi bisa giniin gue masih mampu kok gitu kayak. Nah hal-hal kayak gitu ternyata bisa merusak ya gitu. Maksudnya iya. kayak Tapi buat gua nggak ada sesuatu yang kecepetan, nggak ada sesuatu yang terlalu lambat juga. Jadi menurut gua pas-pas aja sih, toh itu nggak bikin kita jadi gimana-gimana. Toh sekarang kita masih bisa ketemu juga dan membahas ini dengan sama-sama clear gitu. Iya. Lu sadar gak lu pernah cerita hal gitu karena lu punya cewek yang begini, lu cerita ke rumah gua gitu, terus lu bilang Kayak kayak tahu gua. gua nggak mau kalah sama lu gitu. Gue yakin kok gue bisa nih gitu. Dan gue sadar cewek-cewek yang tipikal seperti itu tuh banyak punya trust issue, punya rasa nggak percaya sama cowok kayak gimana gitu. Dan orang-orang ini tuh nggak tahu gitu. Iya. Gue dulu dibilang norak gara-gara gue nulis apa gitu buat bini gue gitu, kayak apaan sih lebay gitu. Terus kayak copy paste dari mana gitu, anjing lu penonton TV yang ngentot emang. Dia nggak sadar apa gue lulusan sastra dan lulus bener-bener lulus loh, bukan nyogok gitu. Maksudnya dengan IPK yang nggak kecil gitu, maksud gue kayak. Dan gue masuk sastra bukan karena kayak lu yang milih sastra karena cuma pengen masuk Unpad, anjing. Gue sastra karena itu pilihan pertama gue, bangsat gitu. Terus gue dinilai begitu kok. Maksud gue kan kayak gue pernah berada di posisi itu, terus temen gue gitu, anjing. Lu seenaknya gara-gara Viko mungkin suka ngomongin apa-apa segala macem, terlihat menye-menye apa segala macem, dia nggak setolol itu, bangsat gitu. Kayak lu nggak tahu ceritanya, anjing gitu. Kayak orang tuh gampang banget kok, kayak gara-gara lu blunder satu, lu ngapain terus di komentarin masih menyangkut pautin yang sebelah situ gitu. Kayak anjingnya emang mereka nggak pernah ngelakuin salah kali ya. Emang mereka nggak pernah punya kejadian besar gitu, masalah besar gitu dalam hidupnya. Kayak gue kadang-kadang mikirnya gitu loh, kok kalau ngeliat orang-orang yang segitunya gitu tanpa pengen tahu gitu. Nah gue tuh Atau hidup mereka yang nggak semenarik itu aja sih kayaknya. Karena maksudnya pengen terlibat jauh banget sama hidup orang gitu. Satu, gue begitu diserang kayak gitu, kenapa gue tidak menjelaskan apapun, karena gue nggak ngerasa utang penjelasan apapun ke dia. Nah orang-orang yang tahu kayak lu kan ngerti. Iya. Orang-orang yang tahu kayak lu ngerti kenapa gue ngelakuin itu gitu. Kalau mereka kayaknya ngaruh di hidup gue nggak terlalu. Terus kayak dijelasin juga, mereka dari pertama udah nganggap gue salah. Apapun penjelasan gue, mereka akan cari pembelaan untuk membuat gue salah di mata mereka gitu. Jadi kayak udahlah percuma gitu. Jadi atau nggak biar savage gitu, biar retweetnya 200 gitu. Ya kan, kita nggak pernah tahu. Kita harusnya mereka bersyukur sama kita gitu. Kalau nggak ada kita, retweet mereka nggak ada yang nyampe 200 atau 500 gitu. Maksud gue kayak sesimpel itu aja gitu kok. Kita kasih berkah ke mereka loh gitu, kayak. Yang sebenarnya kita punya hak jawab gitu. Kita punya hak. Makanya gue bilang gue harus ngobrol sama lu karena hal-hal yang kayak gitu tuh. Ini buat teman-teman nih yang yang mungkin nggak tahu sedalam apa gue sama Viko, sampai pemilihan pasangan aja Viko nggak mau kalah sama gue. Gue kira nggak mau kalah dari segi apanya gitu, cuman kayak gue nggak mau kalah sama lu soal mau berjuang buat perempuan gitu. Kayak gampang ya usia kalau kita nyari yang bener mah, yang gini yang dari awal udah baik-baik aja, gampang ya usia. Ternyata kayak gini tuh lebih banyak ngasih kita insight, lebih ngasih tahu ke kita kalau kita juga yang sudah nerima banyak ilmu ini pun juga masih ngerasa kurang gitu. Kayak ya karena kan lu ngomong kayak nakal-nakalnya cowok tetap cari cewek yang baik-baik gitu. Terus nanti cewek-cewek yang rusak, cewek-cewek yang pernah disakitin, cewek-cewek yang punya trauma, itu sama siapa gitu. Terus kayak anjing keren, anjing gue juga kayak gitu, anjing gue juga mau kayak gitu, anjing. Ternyata nyangkut.
Dan gue nggak tahu, kan kita setelah itu kan kita nggak pernah saling, ya abis itu kita part ways kan. Jadi kayak gue tuh tidak menyangka kalau lu tuh, gue tuh sebenarnya pas ngeliat itu segala macam, lu nunjukin cewek lu lagi jalan sama dia, lu ngasih hal yang romantis buat dia pas segala macam tuh, lu kan gak ngasih tau gue apa-apa soal masa lalunya dia gitu. Tapi kayak kalau sampai Viko begini nih, kayak berarti dia sedang mengerjakan apa yang kita obrol waktu itu tuh gitu. Jadi gue mikirnya, tapi ternyata bener kan saat itu. Abis itu kita ada berapa kali ada acara, ternyata dia cerita sama gue. Oh iya, jadi sebuah asumsi gue ternyata alhamdulillahnya bener gitu. Karena selama ini ya apa ya, ibaratnya omongan gue tuh kayak ke dia waktu itu, kok kan hidup lu udah susah ya, maksudnya kayak orang tua lu broken home gitu, apa segala macam gitu. Terus kayak lu milih yang broken lagi. Terus gue bilang kayak, lu kayaknya gini, lu nggak boleh gitu tuh, lu kan omongan lu sendiri gitu. Ya cuman kan maksud gue, seenggaknya lu tuh berhak buat bahagia gitu, untuk dapet yang lebih gitu, yang lebih apa ya, maksudnya bisa berbeda background gitu sama lu gitu. Kayak ya nggak apa-apa, ini buat ngasih tahu aja ke dia kalau misalnya anak-anak broken home itu belum tentu harus nyakitin, harus mukul atau gimana yang kita punya. Ya nggak apa-apa gitu. Gue juga punya teman-teman yang punya, gue juga kalau ada apa bisa ngobrol sama lu gitu. Orang-orang kan kebanyakan jadi kasar gara-gara gak punya teman cerita, karena malu istrinya begini, karena malu calon istrinya begini gitu. Jadinya apa, jadinya mukul, jadinya bentak gitu. Jadi kayak anjing si bangsa sampai situ gitu. Makanya pas terakhir pas disomasi sebelum gua ketangkep. ya, tuang dulu. Viko ini susah mabuk ya, buat teman-teman yang kalau minum tuh kuat banget si anjing ini nih. Bahkan kalau gue lagi nongkrong di Depok tuh, bocah-bocah tuh bolak-balik warung tuh berapa kali ya gue ya? Iya, semalam itu tuh anjing buat dia doang nih. Jadi gue bilang sama Viko, kok lu udah gak make kan? Udah gue udah clean apa segala macam. Oke. Terus sekarang gimana planningan lu gitu? Gue mau nikah gitu, kayak bagus kok. Ternyata yang lu bentak gue kayak, gue jajannya ini gitu, kayak sekarang gue jajannya pengen lebih ke kayak yang nyicil-nyicil catering, yang nyicil apa gitu. Lu udah ngomong gitu tuh sama gue, terus gue bilang kayak, wah dia udah dapet nih berarti nih. Jadi daripada duitnya dipakai narkoba, mendingan dia duitnya dipakai buat kayak nyenengin siapa, terus kayak duitnya ini dikasih buat kayak temennya mau ngapain, butuh buat apa, dipinjemin sama dia. Jadi kayak udah ke situ nih bocah nih, gue bilang kayak gue seneng gitu. Terus kayak dia datang bawa mobil, terus kayak wah udah ada mobil lagi nih kok gitu. Gue kayak seneng gitu, kayak bener nih kok udah nggak ini segala macem, enggak gitu. Terus gue, aduh akhirnya nih gue punya titik start lagi nih berteman sama lu kok gitu. Gue punya titik start lagi nih gue buat ngebayar ketertinggalan gue nih gitu, absennya gue di hidup lu dan lu di gue gitu. Jadi kayak di Twitter gitu, inisial ini tertangkap narkoba gitu. Terus kayak waktu itu masih belum gongnya lah, pas lu nangis meluk Rispo, sedangkan gue tahu background kalian gitu, dan masih ada orang yang apa ya, kayak gue juga bingung, apa sih di hidup lu yang sampai ngebuat orang benci sama lu kok? Kalau orang benci sama gue tuh hal yang wajar. Lu kok gitu, secara karir juga lu nggak ngapa-ngapain, nggak ada dark jokes cekuak itu juga enggak gitu. Ketika lu lagi pelukan sama Rispo tuh, gue kan tahu ya hubungan kalian berdua tuh kayak gimana gitu. Anjing, masih ada kayak yang, masa Raja Sinte nangis? Fuck. Masa Raja Sinte begini. Ya elah, si paling ini. Astaga, kok. Gue pengen tanya deh, orang-orang yang kayak gitu tuh udah bantu temennya sampai mana sih gitu. Gue kadang-kadang tuh suka kesel gitu, kayak
gue lihat dengan mata kepala sendiri apa yang sudah lu lakukan buat keluarga lu yang broken itu gitu, dan lu masih mau berjuang buat mereka, ke masing-masing keluarga mereka, buat Rispo, buat temen-temen lu yang di Depok, apa mereka bisa berdiri sendiri sekarang, bisa kerja sendiri sekarang, punya penghasilan sendiri gitu. Cuma kadang-kadang masalah ini kayak gue anjing gitu, kayak gue pengen mau ngejelasin sesuatu nih soal lu tuh kayak buat apa gitu. Tahu juga lu juga selama ini juga nggak mau ngomongin soal hal itu kan. Makanya gue pengen lu ngobrolin tuh di sini gitu, seberapa jauh lu ngelakuin pertolongan kepada teman-teman lu gitu kok. Karena gue kesel, jujur gue kesel gitu ngelihat, karena lu gedenya di Twitter, warga Twitter ya begitulah gitu. Ada beberapa bagian di Twitter yang menurut gue tidak open minded itu gitu. Mereka luas cuman nggak dalam gitu. Mereka tahu banyak hal tapi lupa ngerasain banyak hal gitu. Lupa ngelihat langsung gitu. Lupa kalau orang-orang yang mungkin mereka hina itu jauh lebih bermanfaat gitu. Kok? Iya, tapi dihina-hina di Twitter ya, apalagi pas masalah gue ketangkep, gue tuh nggak ngerasa sebel, nggak ngerasa bete. Satu, karena gue ketangkap jadi nggak cek sosmed. Kan kalau pejabat tuh masih megang ya. Iya. Kalau gue nggak bisa ya. Apa ya? Karena kayak yang udah kita omongin tadi, maksud gue berbuat baik, gue berbuat sejauh mana, itu tuh bukan buat diadu sama mereka gitu, itu tuh buat gue sendiri, buat gue sendiri gitu. Kayak toh waktu gue ditangkap banyak yang masih baik ke gue, banyak yang masih nolongin gue. Iya. Jadi gue fokus ke yang itu aja sih gitu. Jadi kayak gue tuh nggak punya pikiran gue nyakitin mereka kah apa. Tapi ini jadi karma buat gue sih kok. Karena Tiap kali gue kena masalah apa segala macem tuh, teman-teman gue tuh ngomongnya gitu kayak, makanya lain kali ya kalau sholat tuh dikamerain gitu. Makanya ya lain kali lu kalau sedekah sama anak yatim, atau lu lagi zakat ke siapa, atau lu Idul Adha atau gimana, lu posting di feed atau lu jadiin konten gitu. Jadi orang tuh masih banyak yang belain lu gitu. Bercandaan anak-anak begitu. Kayak apa ya, kayak mereka tahu aslinya gue gitu. Jadi mereka gatel juga, cuman cara penyampaian mereka begitu. Nah, gue tuh juga gatel. Ngelihat lu digituin tuh kayak anjing, gue akhirnya ngerasain apa yang dirasain sama teman-teman gue ketika gue lagi ada masalah gitu loh. Setahu gue dia sama teman-temannya itu dia yang paling muda, tapi yang pemikirannya paling dewasa. Jadi dia kalau ngobrol hal yang deep yang biasa ngobrol sama gua, suka kagak nyambung. iya. Iya kan? Ditambah lagi embel-embel komedian. Terus jadi kayak mikirnya gue ngelawak. Ya gue ngelawak pas di panggung, pas dibayar. Padahal lu lagi ngomong serius, lagi biasa ngobrol sama gua kan? Iya, kayak gimana iya. gitu. Terus tiba-tiba lu ngobrol sama mereka, disangkanya lu bercanda gitu. Iya. Jadi daripada gue buang-buang energi, kayak ya udahlah, yang penting lu makan aja gitu. Yang penting lu buat rokok aman lah gitu. Daripada obrolannya juga ngasikin gitu, ngenakin. Udahlah gue sendiri aja, yang penting lu pada bisa makan, bisa. Aduh anjing, ternyata temen ngobrol sefrekuensi itu ternyata mahal ya kowe. Mahal. Anjing sih. Ya tapi waktu mempertemukan kita lagi lah. Peluk lu dong kok. Anjing tadi. Aduh. Gue tuh pulang dari, ini tuh kita tag gue pulang dari somasi buat yang kedua kalinya. Terus tadi pas gue dateng, anjing dipeluk Uus lama banget gue aja. Nah pas tadi dia datang pas di pintu kantornya Om Ded tuh kayak, anjing nih siapa ya gitu kayak. Yang gue tahu nih dulu dia temen gue nih gitu. Dalam hati gue nih temen gue nih, gue tahu nih, gue bilang gitu kayak gue peluk dia lama banget tadi. Aduh, kok. Intinya buat temen-temen yang nonton terus nyaksiin, kayak sedeket-deketnya hubungan kalian sama temen kalian, tetep nggak usah nebak-nebak sih. Jadi kayak
Mending dikomunikasiin aja daripada salah paham bertahun-tahun jadinya gitu. Jadi Seperti kasus kita berdua. Iya, jadi ya better dikomunikasiin karena nggak ada salahnya sama komunikasi karena dengan tidak dikomunikasikan hal yang niatnya baik pun bisa ditangkap sebagai keburukan gitu. Ya, dan kita nggak butuh netizen salah paham di sekitar kita gitu. Maksudnya di circle terdekat gitu ya. Kayak kecewanya mungkin gitu ya kayak. Netizen mah nggak apa-apa dah salah paham asal jangan temen gua gitu. Bener. Iya kan? Tapi ternyata di teman kita juga masih salah paham. Anjing siapa yang harus gue percaya nih gitu ya kan? Mendingan konfront karena menurut gua kayak karena kita sering konfront, maksudnya kita ada apa kita sering langsung ngomong depan mana ngejeblak aja gitu kayak. Jadi gua rasa karena lu tidak ngomong apa-apa, berarti tidak ada masalah gitu. Iya kan? Ternyata kita menjadi pertemanan yang pada umumnya gitu yang asumsi sendiri apa sendiri gitu ya. Mungkin proses pertemanan laki-laki kayaknya jauh lebih panjang dibanding perempuan sama perempuan ya. Karena menurut gua kayak lu pasti pernah lihat lah gitu. Gua kemarin juga bahas ini sama Panji gitu kayak ada bapak-bapak yang mungkin akan kehilangan makna hidupnya ketika salah satu temennya tuh meninggal duluan gitu. Bro, I seen that gitu. Gue pernah lihat kayak gitu yang teman akrab banget sampai tua gitu terus kayak yang bisa tenis berdua mungkin gitu sama dia gitu yang mana-mana nongkrong gitu curhat tentang bininya mereka berdua kemana kayak ngopi ngerokok gitu kemana gitu terus diam-diam kayak lagi jalan berdua dorong-dorongan padahal udah tua gitu kayak mungkin mereka ngerasa mereka masih muda gitu. Mereka ngerasa mereka tuh masih umur 20 tahunan, itu belasan tahunan gitu. Kayak dorong-dorongan. Gue liat bapak-bapak kayak gitu tuh gue bilang kayak anjing mereka sejauh apa berteman ya. Sampai yang seharusnya mereka sadar kalau mereka sakit pinggang, dorong-dorongan gitu. Terus kayak satu pipis di pohon kayak anjing kita udah umur berapa gitu. Kayak lu masih pipisnya di lah ini paling hantu gitu. Lu tahu lu jangan main hantu bego, jangan main hantu bego. Bapak bro, bapak yang ibaratnya kalau di rumah tuh yang kamu kenapa rapot kamu jelek, gitu, iya kan? Ya untuk kamu mah gini ya, papa itu pengennya tuh gini-gini, wow gitu kan, berdua sama teman lamanya, begitu kelakuannya gitu dan ya buat teman-teman juga yang sekarang mungkin ada salah paham gitu. Mungkin kalian cuma butuh alkohol dan ngobrol. Gak usah, kalau pengen nangis gak usah ditahan-tahan. Kalau pengen ada satu hal yang pengen diutarakan, keluarin aja gitu. Toh juga lega yang kita cari mah gitu. Iya, bener. Iya kan? Gue sumpah, gue lega banget ini. Gue juga lega banget ini. Iya kan? Jadi kayak ya mungkin nggak tahu gue nggak tahu impact konten gue sampai mana lah gitu cuman setelah dari mungkin berapa ratus ribu jutaan orang yang nonton gitu ketika ada 1, 2, 3 orang melakukan hal itu menurut gue worth it sih gitu maksudnya akhirnya konten kita jadi sesuatu hal yang untuk memperbaiki hubungan pertemanan mereka gitu yang mungkin lu tahu kalau ya Viko juga jaga jarak sama gue juga di sisi lain juga karena ada istri gue juga gitu dan di sisi lain juga Viko juga paham kalau istri gue tuh butuh perhatian ekstra gitu kan kayak ya kalau sekarang udah akhirnya ketemu lagi sama Viko sih gue aduh ya udah pas lo kejadian lo kayak gitu kayak oke nih kayaknya nih start awal ini kalau sampai Viko nggak kapok juga sih tolol ya gue bilang gitu kayak ini titik yang menurut gue harus lebih care sama lu gitu gue udah membuat secara CV gue udah membuat Diki on the right track gitu dan akhirnya dia bisa berdiri di kakinya sendiri dan hal yang paling mengharukan yang mungkin Diki juga nggak ngeh ya bertahun-tahun gue sama Diki gitu sampai kayak kadang-kadang buat duit makan apa segala macam gitu terus tiba-tiba kayak gue nyampe di tempat gue taping terus gue tiba-tiba dikasih rokok sama asistennya Diki gitu nih rokok Bang Uus katanya hah kan gue tadi nggak mesen gue bilang gitu dari Bang Diki gue langsung kayak anjing lah boleh juga dik gitu maksudnya gue kayak gue nggak minta apa maksudnya bukan minta maksudnya gue nggak berharap apa-apa dari lu gitu karena gue niatnya emang karena lu punya potensi gitu kan jadi makanya lu gue bantu gitu
Tapi di titik ini sih kayak anjing, sebungkus rokok ini tuh bisa ngebuat kayak apa ya, kayak ngebayar semua hal yang sudah gue lakukan gitu, kayak anjing bangsat, boleh-boleh gue bilang. Dan gue ngerasa pas gue ketemu sama lu juga kayak yuk. Iya. Dan gue yakin setelah lu meluk Rispo kemarin, lu lihat Rispo kayak gimana sih, gue yakin udah sih kok. Udah, pasti udah fix. Udah fix banget. Ya, sekarang berarti umur lu 28 ya? 28. Ya. Ya lah kok. Udah cukup lah pengalaman bandel buat diceritain sampai tua. Tapi ntar kita bakal suatu saat kita bakal ngobrolin setolol apa kita dulu ya. Iya. Ya, karena menurut gue itu nggak penting buat sekarang. Iya. Yeah. Momen comeback kayak ceritain yang bagus-bagus ya. Iya. Memori rasa dulu aja. Iya, yang kejadian-kejadian tolol nanti kita ceritain. Dan di sini adalah tempat buat ngelurusin hal-hal yang kusut dulu. Yang penting buat yang sekarang ini adalah sebenarnya memperbaiki hubungan lo sama gue aja, sebenarnya itu dulu aja gitu. Nantinya kita bakal cerita banyak soal hal-hal tolol yang pernah kita lakuin. Oke, thank you kok. Oke, thank you. Thank you banget tuh sudah jadi tempat gua comeback. Aduh. Thank you banget sudah. Pertama somasi, terus kedua ini ya. Menawarkan diri untuk mengakomodasi karya-karya yang akan dikerjakan selanjutnya. Ya, karena memang penting buat gua untuk meluruskan hal-hal yang menurut gua kayak enggak, lo orang tuh harus tahu kalau lu segitunya sama temen gitu, lu segitunya sama keluarga lu, sama saudara lu gitu, dan kayaknya hal itu yang nggak pernah dibahas gitu. Emang nggak pernah dibahas kan? Nggak pernah. Emang nggak pernah dibahas ya, dan gua ngerasa hal-hal yang paling relate dari pertemanan adalah yang kayak gini gitu, dua orang yang mungkin terlalu cocok, terlalu dekat, terlalu dalam, ternyata masih bisa salah paham gitu, dan memang butuh waktu tahunan lah gitu ya untuk mungkin lu terakhir lihat Cio tuh umur setahun berapa bulan lah gitu. Sekarang Cio udah 5 tahun gitu, kayaknya butuh 4 tahun gitu untuk kayak kita lebih lah. 2017 sisanya ketemunya di sela-sela itu juga nggak banyak ngobrol, sekitar 4-5 tahun lah kita nggak banyak ngobrol gitu, dan ketemu di sini, dan gue sebagai temennya Viko gitu, dan bahkan gue ngerasa gue punya tanggung jawab lebih lah gitu sebagai teman buat Viko gitu, dan ya gue ngerasa gue orang harus tahu gitu kalau misalnya Viko kenapa melankolis tapi di sisi lain logis, dan di sisi lain juga bucin, di sisi lain juga kita punya histori soal perempuan yang mungkin kita pernah bahas selintas tapi ternyata nyangkut di kepala lu gitu, nggak pernah tahu kan gitu kayak. Dan gue juga baru tahu barusan gitu kalau secara dari mulutnya Viko kan, selama ini Viko nggak pernah ngomong sama sekali soal alasannya gitu, dan ya ayo kita bergegas. Siap.